Halo, selamat pagi, siang, atau sore. Saya Aldo, NPM 9395. Saya akan melakukan presentasi mengenai Bebras. Kita mulai saja. Apa itu Bebras? Jadi, untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bebras berasal dari bahasa Lituania yang berarti berang-berang dalam bahasa Indonesia. Terus Bebras sendiri itu apa? Bebras merupakan aktivitas ekstrakurikuler yang mengedukasi kemampuan problem solving dalam informatika. Jadi, secara umum Bebras itu adalah suatu acara di mana para siswa dari kalangan SD, SMP sampai SMA untuk melakukan semacam lomba dalam hal kemampuan problem solving dalam informatika. Jadi mereka harus mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan problem solving secepat mungkin dan dengan skor yang paling banyak benarnya. Kemudian, apa itu computational thinking? Jadi, computational thinking adalah metode untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik informatika. Lanjut. Nah, sejarahnya di Indonesia itu gimana? Nah, pertama, Prof. Valentina Dagi ini, founder Bebras Internasional, mengundang Indonesia menjadi observer workshop internasional Bebras pada Mei 2016 di Bodrum, Turki. Dan Indonesia sendiri mengirimkan Dr. Ingriani Liem, pembina Toki, dan Soripada Harahap selaku staf di Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud RI sebagai wakil di Indonesia. Nah, pertama kali Indonesia mengadakan Bebras sendiri pada bulan November 2016. Terus, apa saja kegiatannya? Nah, kegiatannya di sini ada 3 ya. Pertama, lokal karya nasional, yaitu berlangsung 1 kali setahun. Jadi di sini Komite Nasional dengan mitra menetapkan soal-soal yang harus dijawab oleh siswa-siswi yang mengikuti Bebras. Jadi mereka menentukan soal-soal apa saja yang dituliskan di ujian challenge Bebras itu. Kemudian ada lokal karya untuk guru, yaitu memperkenalkan konsep komputasi atau informatika kepada siswa dan tantangan Bebras. Jadi ini secara umum adalah tutoring dari para guru kepada siswa-siswi mengenai soal-soal yang telah dibuat pada lokal karya nasional tadi. Terus yang ketiga adalah tantangan berpikir komputasional, yaitu diselenggarakan sesuai jadwal yang diterapkan Komite Nasional, biasanya minggu kedua atau ketiga November, yang sering disebut Bebras Week. Jadi di sini lombanya dimulai. Siswa-siswi yang ikut dalam kegiatan Bebras ini menjalankan challenge-nya menggunakan komputer secara online. Dalam hal ini menggunakan website buatan Bebras. Kemudian, jadi kategorinya di Bebras sendiri dibagi menjadi 3, siaga, penggalang, dan menegak. Siaga untuk anak-anak SD, penggalang untuk SMP, dan penegak untuk SMA. Terus lanjut. Pendapat saya mengenai Bebras sendiri gimana? Nah, secara umum bagus. Jadi Bebras ini memajukan pengetahuan Indonesia mengenai teknik informatika sendiri. Tidak hanya dalam hal coding, tapi hal-hal konsep logikanya sendiri. Terus kenapa? Itu bagus itu karena ya itu tadi, seperti saya bilang tadi, itu karena memajukan pengetahuan Indonesia dalam hal teknik informatika. Terus sisi positifnya apa? Ada banyak ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya, yaitu melatih computational thinking, meningkatkan rasa kompetitif karena yang menang akan mendapatkan hadiah. Jadi siswa-siswi akan berlomba untuk mendapatkan hadiah. Terus memajukan tingkat perkembangan informatika seperti saya bilang tadi. Terus melatih kemampuan bersosialisasi. Nah, ini untuk tutor-tutornya ya. Jadi tutor-tutornya selain mendapat ilmu dari pembelajaran kepada siswa-siswi, mereka juga berlatih bersosialisasi dengan siswa-siswi dari kalangan SD hingga SMA. Terus meningkatkan kemampuan mengajar. Nah, ini tutor-tutor yang
direkrut Bebras atau sebagai sukarelawan, akan meningkatkan kemampuan mengajarnya karena mereka tidak hanya belajar tapi juga harus mengajari siswa-siswi SD sampai SMA tadi mengenai apa yang mereka pelajari. Terus sisi negatifnya, nah ini ada beberapa yang saya tuliskan. Dari banyak biaya, jadi untuk Bebras sendiri biayanya banyak ya, karena butuh persiapan banyak, baik dari makanan hingga spanduk dan lain-lain. Bahkan biaya transportasi juga dikeluarkan bagi sukarelawan sendiri untuk mengadakan kegiatan Bebras. Terus kurangnya personal yang dibutuhkan juga banyak, jadi kadang kekurangan personal dan kita perlu meminta sukarelawan dari mahasiswa-mahasiswi kalangan awal semester untuk sebagai tutornya. Terus pengajar kurang berpengalaman. Nah, dalam hal ini mahasiswa mungkin banyak yang belum mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pengajar. Jadi mungkin ini termasuk sisi negatif menurut saya. Terus diperlukan banyak waktu. Bebras sendiri ini diperlukan banyak waktu, mulai dari persiapan, terus ada tutoring hingga 1 bulan, kemudian baru dimulai challenge-nya pada minggu keempat atau ketiga. Terus lanjut ke slide berikutnya. Apa saja tantangan untuk pelaksanaan Bebras? Nah, tantangannya ada sebagai berikut. Diperlukan waktu persiapan yang lama. Jadi persiapan yang matang diperlukan supaya Bebras berjalan dengan lancar. Jadi gimana ya, persiapannya tuh lama. Seperti saya bilang tadi, memerlukan waktu yang lama, sekitar 1 bulanan, bahkan lebih jika dimulai dari pembuatan soal. Terus banyak biaya yang diperlukan. Biaya pelaksanaan Bebras dari awal hingga akhir tidaklah murah. Jadi mulai dari biaya transportasi yang seperti saya bilang tadi, terus biaya untuk snack dan makanan, terus biaya spanduk dan lain-lain, itu tidaklah murah. Jadi perlu biaya banyak. Kemudian kesediaan peserta dan pengajar. Jadi penyesuaian jadwal untuk tutoring sendiri juga agak susah ya, karena tidak semua siswa-siswi mempunyai waktu luang karena ada waktu sekolah, terus kelas sesi untuk mahasiswa. Jadi waktu untuk bertemunya itu agak susah. Kemudian lanjut, pengabdian untuk Bebras di Yogyakarta, metode sasaran dan pelaksanaan. Metode sekarang menurut saya sudah cukup baik ya, karena direncanakan dari awal semester sebagai tutornya itu sudah matang. Jadi soalnya sudah tahu, metode belajarnya juga sudah diajari oleh dosen-dosen UAJY. Terus untuk pelaksanaannya sendiri juga menurut saya juga sudah bagus. Pembagiannya cukup baik untuk sekolah-sekolah yang dapat ikut, dari SD, SMP hingga SMA. Pemilihannya juga sudah bagus. Terus pelaksanaan lombanya sendiri juga menurut saya juga sudah sesuai. Hadiahnya juga sesuai dengan derajat pendidikan pesertanya. Terus untuk selanjutnya, menurut saya kurangnya jadwal tutoring. Jadi menurut saya jadwal tutoringnya terlalu banyak ya, 4 minggu atau 3 minggu. Lebih baik dikurangi menjadi 2 minggu, tapi waktu tiap sesi tutornya ditambah. Jadi mengurangi jadwal untuk bertemu, karena mungkin tidak semua pengajar dan peserta dapat bertemu terus menerus karena jadwalnya sempit, tapi waktunya ditambah gitu. Jadi saat bertemu kita dapat menjelaskan soal-soalnya lebih lama. Terus membuat sosial media untuk tanya jawab. Jadi ini untuk menambah waktu sesi tutor gitu ya. Jadi jika ada pertanyaan, siswa-siswi peserta dapat bertanya kepada tutornya mengenai apa yang tidak mereka pahami, dan tutornya dapat menjelaskan kepada para pesertanya. Kemudian perbesar skala kegiatan acara. Jadi menurut saya
acaranya diperbesar ya. Tidak hanya untuk SD, SMP dan SMA, tapi juga mungkin untuk mahasiswa juga, karena tidak semua mahasiswa juga mengetahui eh, logika teknik informatika, dan mungkin juga tidak hanya dibagi menjadi SD, SMP, SMA, namun digabung menjadi satu, begitu. Terus pelaksanaan jika terjadi bencana. Nah, ini usulan saya ya, jika terjadi bencana kayak sekarang ini ada COVID-19, mungkin bisa tutor secara online karena ada banyak sekali aplikasi untuk bertemu online seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Terus pengerjaan online serentak diawasi media online. Jadi menggunakan Google Meet, menunjukkan muka pesertanya, sambil mengerjakan challenge challenge soal-soal saat lombanya. Jadi tidak ada kecurangan dan lain-lainnya. Terus untuk pemberian hadiah dikirim menggunakan paket. Jadi saat selesai dan ditentukan pemenangnya siapa, hadiahnya dikirim dengan paket untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya, sekian dari saya. Mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih.